Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema sosiologi dalam masyarakat siber. Perkenalkan, nama saya Aulia Azhara dengan NIM 302240065 dengan rekan saya Rizka Setiani Magfiroh dengan NIM 302240086. Yang pertama yaitu definisi masyarakat siber. Cyber community. Masyarakat siber adalah studi sosiologis tentang fenomena masyarakat yang berinteraksi dalam ruang virtual atau digital melalui teknologi dan internet. Ini mempelajari bagaimana masyarakat dan interaksi sosial terbentuk, berinteraksi, dan berubah dalam lingkungan digital. Cyber community juga termasuk sebuah komunitas yang berinteraksi dan membentuk kehidupan sosial melalui jaringan internet dan dunia virtual. Mereka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat utama interaksi, membentuk komunitas virtual yang berinteraksi untuk tujuan tertentu. Internet juga memainkan peran penting dalam membentuk gaya hidup modern dengan menyediakan akses informasi yang luas, memfasilitasi komunikasi instan, menciptakan platform baru untuk bisnis dan layanan, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ini juga memungkinkan pembentukan identitas dan budaya baru dalam masyarakat siber dengan interaksi yang tidak terbatas oleh batas geografis. Selanjutnya yaitu konsep dasar sosiologi dalam cyber society. Sosiologi memandang interaksi manusia di ruang digital sebagai bentuk baru dari interaksi sosial yang membentuk masyarakat siber dan menciptakan ruang publik baru melalui platform online. Internet mengubah cara individu dan kelompok berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun identitas sosial. Selanjutnya yaitu konsep dasar sosiologi dalam cyber society juga memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu pembentukan komunitas daring dan identitas kolektif di lingkungan virtual. Yang kedua, perubahan norma dan budaya sosial sebagai respon terhadap teknologi digital. Yang ketiga, aksesibilitas dan keterlibatan dalam partisipasi dan informasi. Yang keempat, identitas sosial di dunia virtual dan perbedaan dengan identitas di dunia nyata. Selanjutnya, konsep dasar sosiologi dalam cyber society juga ada penyebutan internet sebagai ruang publik baru. Yang pertama, karena dimensi informasi yang cepat dan luas. Yang kedua, partisipasi publik yang meluas dan debat dan diskusi. Yang ketiga, pembentukan opini publik dan konsensus terhadap isu-isu sosial dan politik. Selanjutnya, yaitu konsep dasar sosiologi dalam civil society juga memiliki beberapa dampak. Yang pertama, sentralitas teknologi dalam komunikasi dan interaksi sosial. Yang kedua, yaitu kehadiran virtual yang memungkinkan konektivitas sosial tanpa batas geografis. Yang ketiga yaitu jaringan sosial yang dinamis dan terus berkembang. Selanjutnya, masyarakat siber juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, terhubung global, interaksi tanpa batas geografis melalui internet. Yang kedua, virtual dan realitas bercampur. Aktivitas virtual berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, informasi cepat dan tanpa batas. Akses informasi cepat dan luas melalui internet. Yang keempat, identitas digital. Jejak digital yang mempengaruhi reputasi dan interaksi sosial. Yang kelima, identitas virtual. Perbedaan antara avatar digital dan identitas nyata menimbulkan tantangan dalam mengenali keaslian penggunaan lain. Selanjutnya, perubahan pola interaksi sosial dalam masyarakat siber juga meliputi beberapa tahap. Yang pertama yaitu dari tatap muka ke virtual.
interaksi sosial bergeser ke ruang digital melalui platform komunikasi online. Kemudian nomor 2, komunikasi real time. Teknologi memungkinkan komunikasi instan melalui pesan teks, panggilan suara, dan video call. Kemudian relasi sosialitas batas geografis. Internet menghubungkan individu dari berbagai negara dan budaya, memungkinkan hubungan sosial tanpa batas lokasi. Kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Baik, saya akan menjelaskan tentang ruang publik virtual dalam masyarakat siber yang meliputi media sosial sebagai forum diskusi, tempat orang yang menyampaikan opini, berdiskusi, dan mengorganisasi gerakan sosial. Yang kedua ada demokratisasi informasi. Siapapun bisa menjadi penyampai informasi, membuka akses luas bagi masyarakat untuk berbagi dan menerima informasi. Namun ruang publik virtual juga membawa tentang seperti hoax atau berita palsu yang mudah menyebar. Ada juga ekosiber, yaitu lingkungan di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sejalan dengan pandangannya, menghambat dialog sehat. Selanjutnya ada identitas dan budaya digital, meliputi yang pertama identitas ganda. Seorang memiliki identitas nyata di dunia fisik dan identitas digital di dunia online. Memungkinkan kebebasan berekspresi, namun juga menimbulkan tantangan keaslian dan tanggung jawab. Yang kedua ada budaya digital, menciptakan budaya baru seperti meme berbentuk humor, kritis sosial atau opini. Ya, ada emoji menggantikan ekspresi wajah dalam komunikasi teks. Ada tren viral menyebar dengan cepat dan membentuk pola perilaku atau bahasa baru. Adapun dampak positif masyarakat siber meliputi akses informasi yang luas, seperti internet, membuka akses ke berbagai sumber pengetahuan, memungkinkan belajar dan mencari informasi secara mandiri. Yang kedua ada inovasi dalam teknologi dan pendidikan. Masyarakat siber mendorong inovasi teknologi dan metode pendidikan baru seperti e-learning dan kursus online, meningkatkan efisiensi dan jangkauan pendidikan. Yang ketiga ada konektivitas tanpa batas. Komunikasi dan kolaborasi global menjadi mudah, memungkinkan kerja remote, jejaring lintas negara, dan komunitas online aktif tanpa batas geografis. Adapun dampak negatif masyarakat siber meliputi hoax dan cyberbullying, penyebaran berita palsu, dan perundangan daring yang dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan memicu kepanikan atau kebencian. Yang kedua ada isolasi sosial. Interaksi online yang berlebihan dapat menyebabkan kesepian, kecanduan, dan gangguan komunikasi interpersonal. Yang ketiga ada kesenjangan digital. Keterbatasan akses teknologi dan internet menciptakan kesenjangan digital, membuat kelompok tertentu tertinggal dalam pendidikan, ekonomi, dan informasi. Selanjutnya ada perubahan ekonomi dalam masyarakat siber. Yang pertama, e-commerce dan vintage. Pandangan elektronik dan layanan keuangan digital memungkinkan jual beli dan transaksi keuangan tanpa batas ruang dan waktu. Yang kedua ada gig ekonomi dan kerja jarak jauh. Sistem kerja berbasis proyek dan kerja remote memungkinkan fleksibilitas namun menuntut disiplin tinggi. Perubahan politik dan demokrasi dalam masyarakat siber meliputi politik digital. Media sosial menjadi alat utama dalam strategi politik modern untuk menyampaikan pesan, membangun citra, dan menjangkau pemilih, namun rentan terhadap manipulasi dan hoax. Yang kedua, aktivisme online. Masyarakat dapat menyuarakan pendapat, memobilisasi massa, dan menggalang dukungan lewat internet melalui petisi online, hashtag, dan demonstrasi virtual, memperkuat partisipasi warga namun dengan resiko sensor dan serangan
digital. Pendidikan dalam masyarakat siber meliputi learning dan kuliah online. Teknologi mengubah cara belajar dan mengajar melalui platform digital seperti Google Classroom, Coursera, dan kuliah online yang fleksibel. Selanjutnya ada literasi digital, kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis, serta kesadaran terhadap etika online, keamanan data, dan jejak digital. Adapun isu etika dan keamanan dalam masyarakat siber. Yang pertama ada privat data, pengumpulan dan penggunaan data pribadi tanpa izin, serta resiko kebocoran data dan pelanggaran hak privasi. Yang kedua ada cybercrime, yaitu kejahatan di dunia maya seperti peretasan, pencurian identitas, phishing, malware, dan ransomware yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Yang ketiga ada etika digital, tanggung jawab moral dalam menggunakan teknologi seperti menghargai orang lain di ruang digital, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kebebasan berekspresi. Tantangan dan masa depan masyarakat siber. Yang pertama ada AI dan otomatisasi. Penggunaan AI dan otomatisasi yang makin mendominasi berbagai sektor, dengan tantangan bagaimana manusia tetap relevan dan etika dalam penggunaan AI. Yang kedua ada metaverse dan realitas virtual atau VR. Dunia virtual yang menawarkan pengalaman imersif dengan potensi besar untuk pendidikan, bisnis, dan seni, namun juga memiliki dampak psikologis dan kecanduan. Yang ketiga ada perlunya regulasi digital. Perkembangan teknologi yang cepat harus diimbangi dengan regulasi yang melindungi masyarakat seperti perlindungan data pribadi, pengawasan terhadap penyalahgunaan teknologi, dan standar etika dalam pengembangan AI dan ruang virtual. Yang selanjutnya adalah penutup. Masyarakat siber membawa perubahan besar dalam interaksi, pembelajaran, pekerjaan, dan politik dengan peluang besar seperti akses informasi dan konektivitas global, namun juga tantangan serius seperti hoax dan kesenjangan digital. Kita harus menggunakan teknologi secara bijak, meningkatkan literasi digital, dan memiliki kesadaran dan tanggung jawab digital untuk menciptakan masyarakat siber yang sehat dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.